ketemu lagi dengan saya Karisma sebagai host di perbincangan siang hari ini. Nah, kawan pajak, hari ini kita mau bahas tema spesial juga. Apa sih temanya? Nanti kita akan mendatangkan ke narasumber. Terus kemudian mengingatkan untuk yang kemarin ya, IG Live kemarin adalah jangan lupa melakukan permohonan pemberitahuan NPWP. Nah, hari ini kira-kira apa sih kawan pajak yang menarik untuk diperbincangkan dan untuk dibahas? Karena bentar lagi mau habis tahun 2025 dan menjadi tahun 2026. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya dan sebagai narasumber yaitu Mbak Yeni. Silakan Mbak Yeni, sini. Ya, selamat sore Mbak Yeni. Selamat sore Mbak. Karisma. Mbak Karisma. Iya. Nah, kira-kira hari ini Mbak Yen apa sih yang mau dibahas? Terus kenapa sih harus dibahas? Dan atau mungkin Mbak Yen mau menyaringkan sesuatu dulu sebelum membahas, boleh? Tunggu dulu, tak kenal maka tak sayang. Tadi saya hanya menyebutkan namanya adalah Mbak Yen nih. Mbak Yen belum berkenalan? Mau silakan. Halo kawan pajak KPP Pratama Semarang Candisari dan sekitarnya yang kebetulan lagi melihat Instagram KPP Candisari ya. Perkenalkan, saya Yeni. Yeni aja deh. Perkenalkan, nama saya Yeni, saya penyuluh KPP Pratama Semarang Candisari. Kebetulan mau baru bergabung sekitar 6 bulan. Ya, tahun inilah ya. Jadi ada yang udah pernah tahu belum Mbak Eni? Udah Mbak, sebelumnya udah pernah live? Belum ya? Udah dong. Oh, udah pernah. Mungkin hostnya bukan saya, jadi saya tidak ingat. Nah, ya oke. Mbak Yeni, hari ini kita mau membahas tema spesial. Sebenarnya tema ini banyak diperbincangkan oleh warga-warga sekitar lah ya. Kawan pajak pasti membicarakan karena mungkin beberapa kawan pajak sudah melakukan aktivasi dan lain sebagainya. Nah, apa sih Mbak Yeni yang mau Mbak Yeni sampaikan terkait tema ini? Temanya apa sih Mbak ini kalau boleh tahu? Temanya sebenarnya sudah pernah saya juga bahas ya. Lagi cuma lupa bulan apa ya, bulan Agustus apa? Pokoknya bulan-bulan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum ini. Jadi masih tema yang lagi booming sama kawan pajak, semua kantor pajak, semua Instagram, KPP, bahkan kantor pusat, yaitu aktivasi akun Cortex. Iya betul. Kenapa sih harus diaktifasi? Emang nggak bisa ya dari kamu dulu kan pakai DJP online tuh Mbak. Kenapa sih harus diaktifasi? Emang nggak bisa langsung sinkron aja nih antara DJP online dengan Cortex? Kebetulan ya memang dulu kawan pajak yang sudah pernah lapor SPT tahunan kan menggunakan DJP online. Itu anggaplah kawan pajak sudah punya akun DJP online. Sebenarnya kalau sudah punya akun DJP online itu kawan pajak sudah punya akun di Cortex. Hanya saja ada ketentuan yang berbeda, yaitu di ketentuan pembuatan password. Itulah kenapa kawan pajak harus membuat lupa kata sandi, yaitu merubah password. Jadi diupayakan passwordnya yang dulu di DJP itu simple, di Cortex itu passwordnya lebih lebih dibuat ada karakter dibuat lebih kompleks supaya lebih aman. Jadi kawan pajak yang sudah punya akun DJP online sebenarnya cuma lupa kata sandi, jadi seolah-olah sudah punya akun tapi harus dibuat kata sandi atau passwordnya. Baik, kalau yang belum punya DJP online nih Mbak ini gimana? Kalau yang belum punya akun DJP online otomatis harus aktivasi. Itu bedanya aktivasi dan lupa kata sandi. Oh iya, jadi ada menu sendiri ya. Yang pertama menu lupa kata sandi, yang kedua menu aktivasi akun gitu. Nah, kemudian nih Mbak Yeni, kalau misalnya sudah login, sudah reset ya, berarti itu mereset ulang kan, karena tadi kan Mbak Yeni kan bilang kalau ada membuat kata sandi baru. Setelah itu apa yang dilakukan lagi Mbak Yeni? Ini yang penting sekali dan membedakan antara Cortex dan DJP online. Kalau dulu di DJP online kita lapor buat e-filing ya, ada e-filing, ada e-form. Terus setelah selesai yang perlu dilakukan adalah meminta kode verifikasi. Iya. Nah, ini yang beda antara Cortex dan DJP online. Di DJP online pakainya kode verifikasi, di Cortex nanti kawan pajak sudah memiliki tanda tangan kita. Jadi setelah punya akun Cortex atau setelah membuat akun baru di Cortex, kawan pajak harus membuat sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Itu nanti untuk menandatangani SPT. Iya, ada bedanya ya kan pajak. Ternyata kalau zaman sebelum Cortex itu sertifikat digital itu digunakan untuk orang atau wajib pajak atau
atau badan atau orang pribadi yang ingin membuat faktur pajak. Iya, betul ya. Nah, kalau sekarang semua orang yang punya NPWP maupun punya Cortex ya, itu harus mengaktifkan sertifikat digital ya. Lalu Mbak ini apalagi tuh? Lagi apa nih? Setelah Setelah mengaktifkan akun Cortex ya. setelah mengaktifkan sertifikat digital. Kayaknya saya ulang dari nol deh. Ada yang Iya. Jadi sebelum kawan pajak itu punya akun Cortex, yang perlu dicatat adalah satu, email. Iya. Email harus aktif ya Mbak Yeni ya. Dan sama dengan email yang ada di DJP Online. Yang kedua, nomor handphone. Jadi nomor handphone harus aktif dan nomornya itu nomor yang ada di akun DJP Online. Iya. Yang ketiga, NPWP dan NIK sudah padan. Jadi 3 kuncinya itu ya untuk membuat akun Cortex. Yang pertama email, yang kedua nomor handphone, yang ketiga nomor KTP. Kenapa nomor KTP? Karena sejak tahun 2022 NIK sama dengan NPWP. Betul. Jadi untuk akun Cortex nanti kawan pajak tidak lagi menggunakan nomor NPWP-nya, yang dipakai adalah NIK. Dengan catatan sudah padan ya. Kalau belum padan, Iya, itu 3 poin penting. Nah, kemudian tadi Mbak ini juga info bahwa ketika sudah mempunyai akun DJP Online, kalau pajak tinggal klik lupa password. Betul ya Mbak ini. Ketika belum punya DJP Online, misalnya zaman dulu nih sampai 2024 tuh maunya saya manual Bu, Mbak, Mas, karena saya tuh nggak bisa digital dan lain sebagainya. Berarti harus mengaktifkan akun ya, seperti itu. Nah, setelah mengaktifkan akun, setelah melupa password, itu kan nanti ada email masuk lah ya. Dari itu udah oke nih, clear. Kemudian apalagi tadi sertifikat elektronik ya Mbak Yeni. Perbedaannya adalah tahun di bawah 2024 itu tidak perlu menggunakan sertifikat elektronik, hanya untuk wajib pajak yang mau membuat faktur. Ketika sudah di 2025, Cortex ini harus menggunakan sertifikat elektronik untuk mensubmit SPT, menandatangani lah kasarnya seperti itu. Lanjut Mbak Yeni, setelah itu apa yang dilakukan lagi? setelah membaca sertifikat, ini saya perlu jelasin langkah-langkahnya nggak? Ini yang ini perlu. Perlu ya? Karena takutnya kalau enggak Ya. kalau enggak valid nggak bisa. Jadi katakanlah kawan pajak sudah login ke Cortex, sudah punya akun Cortex ya, silakan login masuk ke Cortex DJP dan pajak.go.id, kemudian login masuk ke menu portal saya. Di situ di portal saya itu nanti ada di tengah-tengah itu ada submenu yang paling panjang sendiri, permintaan kode otorisasi garis miring sertifikat elektronik. Itu yang kawan pajak perlu. Ya, sebenarnya sertifikat elektronik itu nanti kan ada membuat paspres ya. Iya. Di menu yang submenu tadi yang saya sebut itu ada paspres yang harus diisi. Kawan pajak hanya perlu mengisi di bagian rincian sertifikat. Iya. Rincian sertifikat nanti milihnya kode otorisasi DJP, kemudian memasukkan paspres. Paspres di sini boleh disamakan dengan password, boleh beda. Kalau kawan pajak takutnya lupa, nah saya lupa password saya apa, paspres saya apa, samakan aja. Iya, betul. Dengan ketentuan yang sama dengan password tadi ya, harus ada karakter khusus, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, ada angka dengan jumlah karakter minimal 8. Iya. Kalau dulu DJP-nya 6 ya. 6 bebas, nggak ada ketentuan. Iya, betul. 6 bebas. Yang sekarang lebih kompleks karena supaya akun kawan pajak itu lebih aman. Iya. Nah, kalau itu sudah diisi nih, jangan lupa diklik pernyataan terus tombolnya kirim apa? Kirim ya kayaknya, submit ya, kirim ya berarti ya. Tombolnya submit. Kalau submit biasanya akan muncul sertifikat elektronik sudah dikirim, ada tanda terima yang bisa kawan pajak download. Boleh download, boleh tidak, karena kalaupun kawan pajak tidak mendownload, itu akan masuk ke email dan juga masuk ke dokumen saya di salah satu menu ya, di salah satu menu di Cortex. Ini keunggulannya Cortex ya. Jadi semua dokumen yang kawan pajak buat itu sudah tersimpan di menu portal saya, dan masuk menu di bawahnya itu ada menu dokumen saya, semua ya. Tapi itu belum berakhir ya kak ya? Iya, belum. Kak, aduh ya Allah. Oke, makanya semua kebiasaan udah kayak di food court aja. Iya, setelah tadi oke ya, sertifikat elektronik sudah clear, kemudian apa lagi Mbak Yeni yang harus?
Satu lagi, satu step terakhir untuk pembuatan akun konteks, yaitu kawan pajak setelah menerima tanda terima tadi, buka lagi menu portal saya, kemudian klik menu profil saya. Nanti ada menu panjang, lumayan panjang di bawah. Ada tampilannya nggak ya? Ada di sini. Di bawah profil saya itu ada sub menu lagi, nomor identifikasi eksternal. Kawan pajak klik itu ya, nomor identifikasi eksternal. Kemudian ada menu tambahan lagi di menu nomor identifikasi eksternal. Kawan pajak pilih yang digital certificate. Nanti di digital certificate akan muncul nih tulisnya kode otorisasi sertifikat elektronik dengan status invalid. Nah, itu tandanya sertifikat sudah dibuat tapi statusnya masih invalid. Itu belum bisa digunakan ya kawan pajak. Jadi kalau masih invalid, kawan pajak harus memvalidasi. Cara memvalidasinya, geser ke kanan di menu yang sama ya ini ya, geser ke paling kanan, nanti ada kolom aksi. Di kolom aksi itu ada tombol baru, tombolnya perbarui, periksa dan periksa menghasilkan. status. Nah, periksa status, kawan pajak klik. Kalau itu sukses, sudah ada kotak hijau sukses gitu, nanti akan muncul kotak tombol baru, tombol menghasilkan. Itu diklik, menghasilkan, klik sukses, baru akan merubah status validitas kepemilikan sertifikat menjadi valid. Jadi status kepemilikannya menjadi valid, dan itu harus ya Mbak ini, Harus karena valid. kalau enggak tidak bisa tanda tangan elektronik. Iya, tidak bisa digunakan. Walaupun sudah pernah membuat atau meminta permintaan sertifikat. Nah, ya, oh ada pertanyaan. Ya, tunggu dulu ya, kita call dulu. Nah, kemudian apalagi Mbak Yeni yang harus diingat-ingat ketika membuat konten, karena banyak sekali yang tiba-tiba datang ke kantor pajak terus bingung. Mbak, emang DJP online nggak bisa? Gimana tuh Mbak Yeni? DJP online Karena suka membandingkan gitu Mbak, antara DJP dan Kortek, tapi juga ada sering dan mungkin sering banget kita menjelaskan gitu loh. DJP online itu setelah adanya konteks dia hanya bisa digunakan untuk melaporkan SPT tahun 2024 ke bawah. Masih bisa dibuka sebenarnya kan pajak ini, tapi hanya untuk melakukan pelaporan atas SPT tahunan tahun 2024 ke bawah. Jadi misalkan pajak mau pembetulan, nah itu monggo silakan buka kembali DJP online-nya. Tapi kalau untuk semua kewajiban perpajakan dari tahun 2025 dari 1 Januari seterusnya itu kan pajak mau nggak mau harus menggunakan konteks. Iya, tuh. Jadi jangan bingung kan pajak ya, apa sih ini saat ini 2025 saya harus menggunakan apa gitu ya, jangan sampai bingung karena 2025 plek ketiplek pokoknya dari Januari 2025 kan pajak sudah menggunakan Kortex ya, gitu. Ya. Terus kemudian terkait dengan di bawah tahun itu misalnya kan pajak lupa nih sudah laporan ternyata mau merevisi aset di tahun 2023, jadi kan pajak harus menggunakan atau login DJP. Nah, terkait dari tadi pertama itu adalah lupa password ataupun aktivasi ya, registrasi, kemudian setelah registrasi sampai bisa login berhasil, kan pajak harus melakukan permintaan sertifikat elektronik, kemudian jangan lupa mengecek validitas atau klik yang tadi Mbak Yeni bilang di digital sertifikat ada statusnya tadi valid. Nah, kan pajak menurut Mbak Yeni apalagi yang mau disampaikan terkait dengan registrasi proses sampai dengan akun permintaan akun otorisasi sampai dengan validasi, ada lagi nggak? Lebih sebenarnya emang cuma sampai situ aja ya step yang perlu kalian pajak lakukan di tahun 2025. Tapi saya ingin menceritakan apa sih keunggulan konteks. Nah, itu dia. Ada keunggulan konteks yang tidak bisa dilakukan oleh DJP online. Jadi kalau dulu di DJP online kawan pajak itu cuma bisa istilahnya cuma merubah email aja ya. Itu juga nggak semudah itu lah istilahnya. Di Kortex, kalau kawan pajak sudah punya akun Kortex nih ya, kawan pajak itu bisa merubah email sendiri tanpa perlu kantor pajak, bisa merubah detail alamat sendiri tanpa ke kantor pajak juga. Terus katakanlah kawan pajak itu ada anak baru lahir misalnya, itu kawan pajak juga bisa merubah sendiri loh Kortex. Ya, Mengambil mengambil update saja, ya. mengambil tanggungannya sendiri. Ada perubahan pekerjaan misalnya, di KTP-nya berubah, KTP berubah, KK berubah,
kawan pajak tinggal klik aja validasi data data udah dukcapil ya itu ya, kalau orang bilang itu data dukcapil, tinggal divalidasi klik itu kan semuanya berubah sesuai dengan kakak tersebut. Jadi lebih enak ya, sebenarnya lebih enak betul. Jadi kalau misalkan pajak ini ternyata alamatnya pindah, tuh. Kalau terkait dari Satmas dalam kecamatan satu KPP ya Mbak, itu gampang banget ya. Tapi kalau memang pindah jauh dari kotanya ya, itu harus mengajukan pemindahan NPWP ya, atau pemindahan akun konteksnya. Nah Mbak Yeni, terkait dari konteks ini udah sangat detail Mbak Yeni jelasinnya. Ada nggak sih Mbak cerita Mbak Yeni atau sharing dari Mbak Yeni terkait dari aktivasi akun atau mungkin kode otorisasi atau validasi yang mungkin mengingatkan kawan pajak yang lain bahwa jangan lu sampai seperti ini atau inget-inget loh, boleh? Gimana ini ya? Buat sampel aja ya. Misalnya ya, tadi kan saya tekankan ketika membuat akun konteks itu kan harus ada tiga komponen utama tadi. Yang pertama email, kemudian ada nomor handphone, kemudian NIK. Sebenarnya kunci utamanya di NIK sih. NIK-nya udah padan, tinggal dua tadi, dua komponen tadi, email dan nomor handphone. Katakanlah kawan pajak itu sebenarnya nomor handphonenya udah nggak dipakai, ya kan? Nomor handphone udah nggak dipakai, tapi emailnya masih. Itu langsung bisa loh kawan pajak. Jadi nggak perlu dua-duanya harus aktif, itu nggak perlu. Salah satu aja, salah satu antara nomor handphone dan atau email. Yang penting salah satunya itu aktif, kawan pajak udah bisa aktifasi sendiri. Nggak perlu datang ke KPP jauh-jauh ya, langsung aja datang ke, langsung buka gadgetnya, buka konteks djp.pajak.co.id, lupa kata sandi, tapi sekali lagi udah punya aku DJP online, langsung bisa. Jadi nggak usah mencari KPP terdekat, ternyata yang penting salah satu email atau nomor HP aktif kan pajak itu langsung bisa untuk lupa password dan langsung bisa membuat akun konteks ternyata ya. Setelah itu misalnya nih email saya berubah misalnya ya Mbak, tadi konfirmasinya lewat SMS misalnya, yang penting ada pulsanya, terus SMS masuk, udah kan akhirnya bisa login nih Mbak Yeni. Terus misalnya aduh email saya kan udah lama, udah hilang atau ada lain sebagainya, nanti ketika konteks itu sudah terbuka, kawan pajak bisa mengganti itu. Nah, jadi jangan khawatir, misalnya saya buru-buru nih dan sebagainya mau lihat bukti potong misalnya, jadi langsung cek langsung bisa. Nah, ada aja Mbak Yeni sampaikan. Ini perlu di-spill juga cara merubah datanya nggak? Boleh kalau Mbak Yeni. Boleh. Kalau sudah punya akun konteks ya, ini kawan pajak ya, untuk merubah datanya itu semuanya data-data informasi umum, data informasi umum. Jadi seperti tadi kontak, alamat ya, yang kontak, terus perubahan tanggungan, ada perubahan kakak misalnya, kawan pajak yang penting masuk dulu akun konteksnya, login menggunakan password yang sudah dibuat, usernya jangan lupa ya, sekarang nomor KTP NIK, kemudian klik portal saya, klik lagi menu yang profil saya, nanti di profil saya itu ada menu tambahan di bawahnya itu informasi umum. Nah di informasi umum itu ada tombol edit, disitulah kawan pajak mengedit data-data yang sekiranya perlu kawan pajak edit. Kalau ada perubahan sedikit-sedikit misalnya ya, nggak sama nomor rumah ternyata belum ada di situ, itu bisa dirubah di situ. Tinggal kawan pajak. Kemudian setelah itu jangan lupa nanti diklik di paling bawah itu ada kolom pernyataan, ada checklistnya, kawan pajak centang kemudian simpan. Jadi nggak menyimpan di setiap perubahan ya, menyimpannya harus dari menu yang paling bawah. Jadi sebenarnya mudah ya, ketika konteks itu ada kan pajak, jadi memudahkan kita mau ubah kapanpun 24 jam ya Mbak Yeni, itu bisa dilakukan. Tidak seperti datang ke KPP kan Senin sampai Jumat ya, terus jamnya sampai jam 4. Nah kan pajak kita mau baca pertanyaan dulu ya Mbak Yeni, saya boleh bikin HP-nya. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Kak Momo Canigo. Kak mau tanya, kalau nggak punya NPWP bisa bikin konteks? Kira-kira Mbak ini gimana Mbak Yeni? Kalau nggak punya NPWP bisa bikin konteks. Jadi kalau nggak punya NPWP harus mendaftar dulu ya
punya KTP lah, kawan pajak punya KTP, silakan mendaftarkan diri di Cortex. Jadi Cortex itu isinya nggak cuma akun untuk login ke akun Cortex aja, tapi di Cortex itu kawan pajak ada menu-menunya ya. Menunya satu lupa kata sandi, kemudian ada menu di bawahnya lagi aktivasi akun, kemudian daftar. Nah di daftar ini nanti tempat kawan pajak untuk mendaftarkan NPWP-nya, KTP-nya menjadi NPWP. Kalau dulu kan selama menggunakan DJP online terpisah ya lamanya ya, DJP online untuk melaporkan SPT, kemudian kalau mau daftar menggunakannya e-registration. Sekarang semuanya jadi satu di Cortex DJP.pajak.id. Jangan lupa ya, pajak.go.id, jangan sampai salah link. Ya. Jadi seperti itu kan pajak. Lanjut pertanyaan kedua, saya Mbak yang baca ya. Kak mau tanya, semisal emailku penuh jadi nggak masuk link risetnya gimana ya? Sambil nangis loh. Ya Allah, kasihan. Coba nih, Mbak Yeni kayaknya pernah ada pengalaman terkait email nih. Kalau emailnya penuh dibersihkan ya kawan pajak ya. Itu biasanya penuh itu kawan pajak bukan drive ya. Iya. Drive-nya dibuka itu pasti ada foto-foto. Nah, kalau semua foto penting pindahkan ke drive. Pindahkan ke apa namanya? Aku lupa sih. Micro SD apa namanya? Iya, atau hard disk ya, Iya, bisa atau pindahkan flash ke disk, eksternal misalnya bisa, atau taruh ke drive yang lain ya. Kan saya yakin kawan pajak yang sekarang itu jarang yang cuma punya satu email sih. Iya. Pasti emailnya udah 1, 2 atau 3 udah banyak. Pindahkan ke yang lainnya, itu nanti kosong ya pasti kan. Tapi kalau memang saya belum ada waktu memindahkan itu, pakailah nomor yang punya. Iya betul. Silakan gunakan nomor yang punya. Pasti kan ada pulsa SMS semua 1000 insya Allah masih bisa. Jadi sebenarnya itu yang pajak jangan ditunggu ya. Karena emailnya apa ditunggu ada link riset ya sakit kepala aja nggak nyampe gitu kan ya. Kalau misalnya mau di email diganti yang tadi saya sarankan, memang kalau NIK-nya udah nih, email dan nomor HP-nya salah satunya memang bisa digunakan nomor HP-nya, nomor SMS lah ya tepatnya ini, nomor HP untuk SMS itu tidak berganti. Saran saya lupa passwordnya menggunakan SMS tadi, tapi dengan catatan ada pulsanya. Nah setelah nanti bisa login di Cortex, kemudian kamu baca bisa mengubah email. Kalaupun misalnya ya pengen banget segera pakai email itu aja deh, nggak mau ribet-ribet, beli kuota Google itu loh ya. Promosi. Iya promosi ya. Nah ada lagi kawan aja yang mau ditanyakan di kolom komentar. Nah, sebelum nih Mbak ini intermezzo dikit ya. Jadi kawan pajak kemarin itu kita live Instagram itu tidak di ini ya, backgroundnya tidak di galeri UMKM. Sebenarnya galeri UMKM ini sudah ada kurang lebih mungkin sekitar 2023 ya kawan pajak atau 2022 ya. Jadi apa sih ini isinya? Sebenarnya ini isinya beneran punya teman-teman UMKM binaan KPP Pratama Semarang. Cantik ya? Iya boleh. Nah gimana sih caranya biar bisa tampil di display ini, harus bayar atau enggak? Gratis. Tetapi dengan catatan kawan pajak masuk ke grup KPP binaan ya, UMKM KPP binaan. Jadi di sini memang semuanya ini milik UMKM KPP Pratama Semarang Candasari yang ada di 4 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Tembalang, kedua Banyumanik, 3 Gajah Mungkur, dan terakhir adalah Candasari. Jadi kawan pajak yang memang ada usaha di dalam 4 kecamatan tersebut bisa WhatsApp ke KPP resmi kita di 081234564517. Kemudian kalau mau digabungkan di grup WhatsApp boleh Kak. Jadi setiap tahun kita juga mengadakan nih Mbak Yeni ya, rencana kerja kita setiap tahun itu mengadakan namanya BDS. Jadi BDS itu kita mengumpulkan semua teman-teman UMKM binaan untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh KPP. Biasanya acara itu bisa di dalam KPP, di kantor kita, atau bisa di luar. Nah, jadi kan bisa saling membaur, saling mempromosikan, kemudian juga dapat ilmu. Itu. Nah, kan pajak ini ada beberapa, kita mau share sedikit ya Mbak Yeni ya. Ini ada snack. Kalau kalian mau pas lagi mampir ke KPP boleh dilihat. Kita nanti kasih kontak person. Ada semua, ada kartunya di sini. Iya, betul. Ini juga ini ada baju-baju juga. Ini UMKM loh Mbak ini. Berarti ini dia belum sendiri. Buat I Love Semarang. Nah,
No, pancake durian super. Nah, kalian juga bisa cek di Instagramnya nanti. Ini enak nih, jelas. Jadi inget JJ bang. Iya. Jual snack. Terus kalian nih, ini macam-macam ya, nggak hanya ada snack atau baju, ini juga nih. Ini untuk mempercantik, misalnya kalian suka live apa di Instagram atau apa, terus dipercantik ada kayak gini. Terus kalau yang suka makanan ini nih, biar tambah wangi makanannya dikasih. Ini di display berapa lama di sini, Mbak? Oh sebenarnya kita nggak ada batasan displaynya, jadi kalau misalnya udah penuh nanti paling kita roll aja. Jadi nggak kita kembalikan. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau pesan, kan tinggal kontak aja. Ada nomor-nomornya tinggal Iya, di- iya. Nah itu yang kawan pajak terkait dengan UMKM. Jadi setiap tahun kita akan mengadakan acara. Apabila kawan pajak berminat silakan menghubungi WhatsApp kami, tidak dipungut biaya. Bahkan kawan pajak akan dibekali dengan materi-materi yang luar biasa. Seperti pernah tuh Mbak ini kita tuh kayak bikin mendatangkan dari dinas-dinas, yaitu salah satunya Halal. Oh iya, kayak gitu. itu membantu banget dong. PIRT ya kayak gitu, terus konten kreator juga. Cara Jadi promosi ya. betul, jadi jangan bilang aduh di kantor aja serem, kita dipalakin terus. Enggak juga, kita juga akan memberikan sharing materi-materi yang terupdate. Jangan lupa nih. Apa tuh? Follow Instagram kami dan tetap stay tune lihat update. Iya betul, jadi follow terus. Lagian Instagram kami sudah resmi ya Mbak, Iya. jadi aman. Ketika misalnya mau bertanya direct message terkait dengan perpajakan itu aman, bahkan nanti linknya akan masuk ke WhatsApp KPP. Nah ini ada pertanyaan nih Mbak dari kawan pajak, kalau mau beli langsung di KPP bisa nggak? Beli langsung bisa, langsung kontak ke sini Iya. ya di KPP silakan. Jadi kan ada nomornya ya, langsung dikontak aja. Ini ada soto ayam, ini terkenal ini. Ini terkenal juga ini Bapak ini nih. Nah, ini dari UMKM-nya kita. Nah, kalau ada yang mau. Bisa langsung pesan di sini. Pesannya langsung ke mereka tapi ya. Iya, tidak dipungut biaya, jadi kita tidak ada fee ya. Nggak ada Berapa uang persen promosi, tidak nggak ada. ada. Jadi semuanya pure kita serahkan ke UMKM langsung, kita hanya sebagai perantara aja. Nah, Mbak ini ada lagi Kak yang mau disampaikan terkait dari Cortex ya tadi dan juga UMKM ini. Dari Cortex yang jelas jangan lupa pokoknya segera diaktifkan sampai 31 Desember kalau saran kami, supaya ketika pas kawan pajak sudah masuk kewajiban pelaporan SPT tahunan, kawan pajak ada dua pikiran. Satu pikiran mengaktifkan, satu pikiran untuk melaporkan. Iya, Minimal di tahun ini kita mengaktifkan, di tahun depan kita memikirkan cara pelaporannya. betul. Nah, ada lagi pesan-pesannya Mbak Yeni terkait dari Cortex ini. Kalau Cortex sih Sudah banyak ya tadi ya. Oke, baik. Terima kasih kawan pajak sudah bertanya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan di chat ke WhatsApp resmi kami di 081234564517 terkait dari Cortex. Apabila kawan pajak kesusahan misalnya nih, habis ini langkahnya apa ya, silakan cek di Google Direktorat Jenderal Pajak, YouTube Direktorat Jenderal Pajak, ataupun bisa datang ke KPP kalau memang kawan pajak berkenan atau bisa nih waktunya di ruangan KPP. Kalau memang tidak sibuk sekali silakan WhatsApp ke WhatsApp resmi kami. Kemudian terkait dengan pendaftaran NPWP silakan WhatsApp ke KPP juga, kita akan meneruskan untuk masuk ke grup. Mungkin itu saja Mbak Yeni. Oh iya, satu lagi. Untuk kalau yang datang ke KPP tadi ya Mbak ya, kalau KPP mohon maaf ya kan pajak harus yang bersangkutan. Iya, betul. Harus yang bersangkutan yang datang ke KPP ya. Kalau misalnya yang bersangkutan nggak bisa, minimal temannya sini kami ajarin, nanti yang datang ke sini mengajari temannya di rumah. Iya, betul. Sharing ilmu juga. Iya, jadi memang harus orang terdaftar atau yang terkait, karena memang ini kan juga membuka data perpajakannya lah ya, dan membuat password soalnya. Iya, Nah, ini jadi betul. agak riskan ya kan saja. Nah itu saja perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan yang belum atau tiba-tiba kepikiran nih tengah malam ketika kawan pajak nonton, silahkan chat atau direct message aja boleh. Nah terima kasih Mbak Yeni sudah menceritakan sharingnya dan juga memberikan materi dan ilmu baru nih kawan pajak yang mungkin masih bingung tadi langkahnya seperti apa. Mbak Yeni sudah detail sekali tadi menjelaskan, dan kita akan jumpa lagi nanti di next Instagram Live dengan materi yang baru juga, dan mungkin narasumbernya bisa Mbak Yeni ataupun
penyuluh. Ada banyak. Iya. Ada banyak. Baik, itu saja. Mohon maaf kata apabila kami ada salah kata atau salah perbuatan ya Mbak Eni. Terima kasih. Saya Karisma Asri Prasbarata pamit undur diri dan Saya ini Setiawati, terima kasih kawan pajak sudah menyimak setengah jam lebih. wah luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Dadah. Selamat sore. Selamat pulang ke rumah masing-masing. Iya, selamat weekend. Salah perbuatan